Shalom. Goedemorgen, lieve gemeente. Even een kort mededeling. Vandaag is er de 5e week van de maand, waar we meestal de diensten gaan houden op buitenveld in Gospelplas. Maar vanwege de weeromstandigheden hebben we gekozen om de familiedag van vandaag hier te houden. Dus het is een familiedagdienst. En er komen nog meer straks gemeenteleden, omdat ja, je hebt natuurlijk de communicatie tussen waar het dan eigenlijk de oude locatie plaats zou vinden, is dan verhuisd naar de kerkruimte. Dus bij deze bijzonder welkom voor u allen en ook voor degenen die dan voor het eerst de dienst bijwonen, heten we u ook van harte welkomst.
namens de Gereja Pelgrim Nederland in Amsterdam Zuidoost. Warta Jemaat, atas nama Gereja Pelgrim Nederland di Amsterdam Zuidoost kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir di dalam Gereja Pelgrim Nederland saat ini maupun yang mengikuti melalui live streaming of siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Saudara Rianto, mahasiswa teologi dari Indonesia yang sedang menjalankan studi di negeri Belanda. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk ini jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu pembukaan Ku Masuki Gerbang dengan Hati Bersyukur. Bij deze vraag ik iedereen om te gaan staan. Goeiedienst. Mari tabiskan ibadah ini. Dengan rendah hati dan penuh hormat, kami hampiri hadirat-Mu, ya Bapa. Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Terus kan kita
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dirahmati Tuhan, kita boleh bersyukur, kita boleh bergembira, bermadah bagi Tuhan hari ini. Kita merasakan berkat yang sungguh luar biasa yang tetap tercurah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun di saat yang sama kita pun layak dan patut untuk mengoreksi kehidupan diri sendiri. Sebab kita tahu bahwa dalam kehidupan yang melimpah dengan berkat, kita tidak luput dari dosa. Oleh karena itu di kesempatan ini, mari merendahkan diri dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengaku setiap salah dan dosa kita di hadapannya. Mari secara litani kita berdoa bersama. Tuhan, kini kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Kami membuka segala pelanggaran kami dan kesalahan kami. Ampuni kami jemaat-Mu yang lalai memelihara kemurnian hati kami. Ampuni kami selaku anak yang belum bisa taat dan patuh secara utuh atas perintah orang tua. Ini gumul dan pengakuan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita dengarkan peringatan dan janji anugerah Allah dalam Amsal 28 ayat 13 dan 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya
akan jatuh ke dalam malapetaka. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, diundang kepada anak-anak sekolah minggu dan para pengajar sekolah minggu untuk boleh ada di depan dan didoakan. Baik, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Lewat doa bersama kita hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari satu dalam doa kita berdoa. Oleh karena kuasa-Mu kehidupan kami terus terpelihara sampai di saat ini ya Bapa. Kami terus mengimani bahwa semua ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sebab berkat-Mu tetap menjadi milik bagian kami. Rahmat-Mu tetap Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Hingga kami dalam syukur, sukacita dan kebahagiaan boleh melangkah dan bersekutu bersama dalam perhelatan ibadah keluarga Gereja Perki Nederland. Boleh ada di tempat ini. Kami mau melandasi persekutuan ini dengan firman-Mu. Sebab kami tahu bahwa hanya firman-Mu lah satu-satunya terang kehidupan. Maka terangi kami, terangi langkah kaki kami, agar hidup kami terus mengandalkan Engkau dan mengandalkan firman-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Timotius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Kita akan membaca dan mendengarkannya. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya mereka jera menghujat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. De Bijbellezing genomen uit 1 Timotheus hoofdstuk 1 versen 18 tot en met 19
en luidt als volgt. Timotheus, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je te gerust met geloof en een zuiver geweten moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Alexander, die ik aan Sata heb overgeleverd om hun te leren dat ze God niet moeten lasteren. Tot zover de Bijbellezing. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Diucapkan terima kasih kepada majelis jemaat yang sudah bertugas. Dan puji nama Tuhan. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Selamat pagi, goedemorgen, hot bedanken. Ya, mohon maaf saya belum terlalu lancar dalam bahasa Belanda. Saya rasa penting juga untuk memulai persekutuan ini dengan ajakan untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dia baik dan selalu baik dalam kehidupan kita semua. Kasih karunia, limpahan berkat dan segala yang baik terus dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sungguh amat indah, sungguh amat beruntung kita punya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menciptakan kita tetapi juga terus memelihara sampai di titik ini. Hidup yang penuh berkat, hidup yang penuh sukacita, hidup yang masih sehat dan terpelihara adalah tanda berkat Tuhan yang tidak pernah berlalu dan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rianto Adilang. Sekilas dari nama mungkin terdengar sangat Jawa gitu ya. Tapi percayalah, saya datang dari luar Pulau Jawa. Saya asli dari Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Saya tidak tahu alasan kenapa mama dan papa memberikan nama Rianto. Mungkin mereka ngebetnya mau jadi orang Jawa, tapi malah lahir di ujung utara Indonesia. Saya senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam agenda ibadah keluarga Gereja Perki Nederland. Dan saya mendapat informasi dari majelis bahwa karena ini ibadah keluarga, maka kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan cara yang santai tapi serius. Jadi tidak usah terlalu tegang-tegang, jangan sampai duduknya terlalu tegang sampai lupa bernafas ya. Tidak usah seperti itu Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan sekali lagi dengan cara yang santai tapi serius. Dan semoga melalui firman Tuhan hari ini kita akan benar-benar memahami makna keluarga. Keluarga yang kita cintai dan yang kita pelihara, tetapi juga keluarga dalam lingkup yang lebih besar, yaitu keluarga besar Gereja Perki Nederland. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Tuhan, saya pikir sudah cukup perkenalannya ya, tidak usah terlalu detail. Atau Bapak Ibu mau tanya yang lain? Lingkar pinggang, nomor sepatu, ya tidak perlu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam terang tema menjaga hati demi hidup yang rukun. Dan pembacaan Alkitab sudah kita baca bersama tadi. Maka akan ada satu pertanyaan yang akan mengawali persekutuan kita saat ini. Next slide please. Sepertinya ada satu slide yang terlewat. Ada slide yang gambar tahu? Oh tidak apa-apa. Lupa tersalin mungkin ya. Nah
Balik om. Ya, nanti sudah ketahuan khotbah saya. Ya, cepat sekali nanti aminnya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mohon maaf mungkin slide-nya tidak terkopi, tapi mari awali perenungan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mari bayangkan Bapak Ibu sedang ada di meja makan dan siap untuk makan. Sayangnya, yang ada di meja makan tersebut hanyalah sebuah tahu yang sudah dalam keadaan expire, yang sudah dalam keadaan kadaluarsa, yang sudah dalam keadaan busuk. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau makan atau tidak? Makan. Ada yang makan, ada yang tidak. Mana yang makan ini? Sehatkah? Bapak Ibu aman-aman ya? Oke, ya, saya izin turun dari mimbar, boleh Bapak Ibu? Oke, boleh pinjam mic-nya ya? Terima kasih, cek. Saya mulai dari yang memutuskan untuk tidak makan dulu. Oke, dari mana? Saya datang ke belakang. Permisi tante, izin bertanya ya. Gak apa-apa, kalau aja setelah itu berat. Oke, di depan tante udah pernah nih, tapi ada tahu yang sudah ada dalam keadaan expired dan busuk. Mau dimakan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak mau makan? Sudah busuk ya? Memangnya kalau sudah busuk terus kita makan kenapa? Terima kasih, jawabannya sangat tegas. Saya tidak mau makan karena itu bisa bikin saya sakit. Yang memutuskan mau makan tadi yang mana? Sebelah sini ya? Yang mana dari Bapak? Yang belakang kalau oke, Bapak sudah ada tahu di depan, terus Bapak banget nih, tapi tahunya dalam keadaan sudah expired. Terus memutuskan untuk tetap makan. Kenapa mau tetap dimakan, Bapak? Meskipun tidak expired ya? Oke. Bapak tidak dalam keadaan tertekan ya? Oke. Tante ya sama Bapak ya?
Ini akan menjadi perhatian kita bersama. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan belajar dari 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Mari lanjutkan di slide berikutnya. Baik, saudara-saudara, ini adalah salah satu surat kiriman Rasul Paulus, tepatnya surat kiriman yang pertama kepada seorang anak muda bernama Timotius. Timotius ini anak yang luar biasa dalam konteks perjanjian baru. Dia dikenal sebagai anak muda yang taat, yang setia, yang menawarkan masa mudanya untuk melayani Tuhan. Pada usia yang masih sangat muda, Timotius memutuskan untuk menjadi pemberita Injil, dan oleh karena itulah Rasul Paulus kemudian mengangkat dia menjadi anak rohani. Rasul Paulus kemudian mempercayakan dia untuk melayani di jemaat di Efesus. Nah, saudara-saudaraku, pelayanan di jemaat di Efesus adalah pelayanan yang tidak mudah, karena Efesus adalah salah satu jemaat yang ada di salah satu kota besar dalam konteks perjanjian baru, di mana banyak budaya, banyak agama, dan banyak ajaran muncul di sana. Nah, saudara-saudara, ketika itu berlanjut, ketika kemudian pelayanan Timotius di jemaat di Efesus berlanjut, keadaan kemudian menjadi kian sulit bagi dia, karena ternyata ada tantangan pelayanan yang juga luar biasa besar. Salah satu tantangan pelayanan adalah konflik di antara dua anggota kelompok besar anggota jemaat di jemaat di Efesus. Karena waktu itu di zaman perjanjian baru, jemaat pecah menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah Kristen Yahudi, orang-orang Yahudi yang kemudian memutuskan untuk dibaptis dan masuk Kristen. Golongan kedua adalah Kristen Yunani atau Kristen non-Yahudi, mereka yang langsung dari agama Roma, agama Yunani, dan agama lain langsung masuk Kristen, tidak masuk Yahudi dulu, tidak disunat dulu dan lain sebagainya. Oleh karena itu dua kelompok ini masing-masing mengklaim kebenaran. Kristen Yahudi bilang, kami yang paling benar karena kami disunat dulu baru dibaptis. Kemudian Kristen Yunani juga tidak mau kalah dan kemudian melawan apa yang disampaikan oleh orang-orang Kristen Yahudi. Keadaan ini menghimpit posisi Timotius. Dia menjadikan sulit dalam pelayanan, dan kemudian ada tantangan lain yang muncul di tengah-tengah persekutuan, yaitu ketika muncul yang namanya pengajar sesat. Di tengah-tengah pelayanan di Efesus muncullah nabi-nabi palsu, muncullah rasul-rasul palsu, dan muncullah para pengkhianat. Ada dua orang anggota jemaat Efesus yang kemudian dalam catatan kita saat ini, dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Timotius atau oleh Rasul Paulus, kemudian disampaikan mengenai mereka kehilangan hati nurani yang murni dan kandaslah iman mereka. Hymenaeus dan Alexander adalah dua orang Kristen yang ada di jemaat di Efesus yang kemudian tergoda untuk berkhianat, tergoda untuk meninggalkan Kristus, tergoda untuk memberitakan Injil palsu, lalu kemudian akhirnya meninggalkan jemaat, meninggalkan kekristenan mereka berlaku murtad. Next slide. Saudara-saudara yang kasih dan dirahmati Tuhan, pada pembacaan kita yang hari ini yang hanya 3 ayat saja, kita melihat ada dua kelompok umat. Kelompok pertama adalah Hymenaeus dan Alexander, sedangkan kelompok kedua adalah Timotius, yang mungkin kalau bisa dikaitkan dengan Rasul Paulus dan lain sebagainya. Hymenaeus dan Alexander menurut catatan Alkitab
yang lain adalah Timotius yang notabene masih muda namun berhasil dalam pelayanannya dan dimuliakan oleh Tuhan. Himeneus dan Alexander oleh karena gagal dan jajah pada akhirnya mereka diserahkan kepada iblis. Dalam terminologi Alkitab kita paham bahwa iblis tempatnya di mana, Bapak Ibu? Di neraka. Berarti Himeneus dan Alexander diserahkan kepada iblis dan jatuh ke dalam api kekal, jatuh ke dalam pembunuhan kekal, yaitu neraka. Himeneus and Alexander is going to hell because of what they did in the congregation in Ephesus. Kemudian di satu sisi ada Timotius yang sekali lagi masih sangat muda, namun dikasihi Allah dan dikasihi jemaat oleh karena perbuatan dan pelayanannya di jemaat Efesus, tetapi juga melalui pemberitaan Injil yang dia lakukan. Nah, apa yang membedakan dua kelompok ini? Apa yang membedakan Himeneus dan Alexander dengan Timotius? Kenapa Timotius berhasil dan Himeneus dan Alexander gagal? Bapak Ibu saudara-saudaraku, jawabannya adalah pada persoalan. Alkitab dengan tegas mencatat bahwa Timotius berhasil menjaga kemurnian hati. Apa yang terjadi dengan Himeneus dan Alexander? Mereka gagal menjaga kemurnian hati. Mereka membiarkan hati mereka dirasuki oleh kuasa jahat, dimasuki oleh hal-hal yang jahat dan kotor. Oleh karena itu, hati mereka membusuk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Tuhan, pada akhirnya ada pertanyaan bagi kita semua. Next slide. Mau jadi seperti apa? Mau jadi seperti Timotius? Aku ingat nanti sekarang kayak saya. Benar dong. Oke, mau jadi seperti apa? Mau jadi seperti Timotius atau Himeneus dan Alexander? Bagaimana Bapak Ibu? Kok bilang? Oh Tuhan Yesus. Ini kayak gampang banget dijawabnya. Oke, mau jadi seperti apa? Timotius atau Himeneus dan Alexander? Timotius ya. Kita semua mau jadi seperti Timotius. Kita mau dimuliakan dalam pelayanan. Kita mau pelayanan kita finishing well. Kita mau pelayanan kita berhasil. Kita mau pelayanan kita berdampak. Di satu sisi, kita tidak mau seperti Himeneus dan Alexander. Kita tidak mau gagal dalam pelayanan. Kita tidak mau hati kita membusuk. Kita tidak mau jatuh ke dalam api kekal. Kita tidak mau diserahkan kepada iblis. Maka pilihan tepat adalah untuk menjadi seperti Timotius. Nah, berarti kita punya formula rahasia yang seperti yang dilakukan oleh Timotius, yaitu jagalah hati, jaga hati kita, jaga perasaan kita. Sama seperti tadi bagian awal, kalau kita tidak izinkan tahu busuk masuk di dalam perut, maka jangan biarkan hal-hal busuk masuk di dalam hati. Oh, jangan ya. Oh, tante saya kalau bicarain. Nanti sakit perut. Oh, bercanda ya, gimana ya? Dan ini ya gimana? Nggak jadi ya. Nanti di Indonesia makan tahu yang segar-segar. Tapi kan sekarang lagi chaos soalnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Tuhan, sekali lagi, kalau kita menjaga semua yang masuk ke dalam perut, maka jaga juga apa yang masuk ke dalam hati. Kalau kita dengar ada sesuatu yang buruk-buruk tentang orang lain, ya udah, jangan nimbrung, jangan gabung, jangan melibatkan diri dalam persekutuan yang membicarakan keburukan sesama. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Tuhan, menjaga hati ini penting. Sebab firman Tuhan bilang bahwa kita harus
menjaga hati menjadi sesuatu yang sangat amat fundamental dalam kehidupan kita. Menjaga hati penting dalam kehidupan keluarga. Karena pada akhirnya keputusan untuk memilih pria menjadi pendamping hidup saya selama-lamanya ini berdasarkan pada cinta yang bergerak dari dalam hati. Banyaknya Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam pelayanan saya di Manado, saya beberapa kali menolong untuk tugas pastoral di gereja dan sulit mendapatkan orang Manado. Ya, saya sulit mendapatkan orang Manado, apalagi kalau itu suami istri yang lagi berbaur, susah. Suatu ketika saya mendapat pelayanan pastoral untuk ini agak lucu ya, untuk meramaikan pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Di satu sisi saya belum nikah, jadi memang ini tantangan luar biasa. Nah, biasanya saya harap ini tidak terjadi di gereja BRI. Biasanya yang paling susah untuk ditenangkan adalah ibu-ibu. Nerocos terus ya, pendeta bagian nggak berhenti ya. Itu menyala terus, bertanya terus. Dalam bahasa Manado kan ada mana ya? Yang setan. Jadi kayak apa di Indonesia? Lu lihat setan gue. Hati-hati Bapak Ibu, tidak ada setan di dalam diri kita. Diri ini baik Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri. Jangan klaim itu tempatnya setan berada. Maka hati-hatilah ketika hati kita dikuasai amarah, ketika hati kita dikuasai emosi, disitulah kita membuka ruang kepada si jahat untuk masuk dan berapa. Bayangkan dalam keadaan sulit, istri menyala, suami menyala, terbakarlah rumah tangga. Maka berusahalah untuk kalau satu lagi jadi api, satu harus jadi air untuk menenangkan dan menghentikan kebakaran. Ada baiknya kalau dua-duanya sama-sama air, biar dua-duanya sama-sama menenangkan. Jangan dua-duanya api terbakar. Maka itu akan berlaku dalam kehidupan kita sebagai persatuan. Bagaimana kita menempatkan hati kita supaya kita fit dalam persatuan. Hati-hati, jangan sampai di hati kita justru muncul rasa senang kalau orang lain susah dan susah kalau orang lain senang. Hati-hati dengan perasaan yang macam ini. Hati-hati ketika kita membiarkan hal-hal busuk mengisi dan menguasai hati kita, maka di saat itulah kita membiarkan rasa curiga, kedengkian, dan semua emosi negatif lain menguasai kita, dan pada akhirnya kita menjadi anak pahit dalam persekutuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan dirahmati Tuhan, dalam persoalan menjaga hati, saya pikir ini penting untuk kita semua. Bayangkan bahwa ibu sedang memelihara 2 ekor dogi, 2 ekor anjing. Ya. Minta maaf, saya sudah mencari anjing, tapi dapatnya cuma seperti ini segala. Ya. Tapi tidak apa-apa ya. Anggap saja anjing. Nah, ada 2 ekor anjing yang Bapak Ibu pelihara. Anjing pertama berwarna hitam yang ganas, galak, suka menggigit, liar, wild. Sedangkan anjing kedua berwarna putih yang jinak, baik, tenang,
mendominasi yang putih? Ada jawaban lain? Yang putih, kan yang putih. Oke, ada lagi. Jelas orang ada ya. Oke. Kenapa dengan yang putih? Ketenangan bisa mengalahkan kejahatan. Ini kata ketenangan bisa mengalahkan kejahatan. Jadi yang lihat itu apa ya? Biasanya akan kalah dengan yang tenang, yang teduh. Ada jawaban lagi? Sama-sama kalah, sama-sama menang, gitu. Atau dipukul sama tuannya, berhenti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan dirahmati Tuhan, kita akan punya banyak jawaban. Ada yang berpendapat bahwa kita pasti akan menang karena dia galak, dia mendominasi. Atau ada yang menjawab bahwa putih yang akan menang karena dia tenang, dan biasanya yang tenang ini yang suka yang tenang itu biasanya banyak buaya. Yang tenang ini biasanya yang berdalam, yang punya senjata tersembunyi. Bapak Ibu, nyatanya ada satu jawaban yang menurut saya buat saya tersimak. Karena ketika dua anjing ini dipertarungkan satu sama lain, ketika mereka bertarung satu sama lain, maka yang menang adalah tergantung yang mana yang kita beri makan. Bapak Ibu saudara, nyatanya ini bukan soal anjing, tapi soal emosi baik dan jahat yang akan selalu ada di dalam hati manusia. Yang putih dan yang hitam itu akan selalu ada di dalam hati kita. Yang baik dan yang jahat akan selalu ada di dalam hati manusia. Mana yang menang? Ya kita beriman. Kalau kita mau jadi orang baik, kita beri makan hati kita dengan kebaikan. Kita beri makan hati kita dengan firman Tuhan. Kita beri makan hati kita dengan cinta kasih. Maka kita sedang menangkan kebaikan. Tapi kalau kita mau jadi orang jahat, kita ikuti semua amarah, kita ikuti semua kebencian, kita ikuti semua kedengkian, kita ikuti semua kebencian terhadap sesama, kita menjauh dari firman, maka kita sedang memberi makan kejahatan. Maka pilihlah yang mau kamu beri makan. Pilihlah yang mau kamu biarkan ada di dalam hati. Maka dalam kebijaksanaan kita akan memberi makan yang baik, yang penuh cinta kasih. Maka beri makan hatimu dengan cinta kasih. Beri makan hatimu dengan segala yang baik. Fill your heart with every goodness. Maka kita melangkah dalam kebaikan dan firman Tuhan senantiasa. Demikian firman Tuhan. Amin dan terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Kita memiliki Tuhan yang maha murah. Dia berikan kita nafas kehidupan secara cuma-cuma. Dan melalui Yesus Kristus, Dia selamatkan. Dia selamatkan kita dari belenggu dosa yang mematikan. Yesus Kristus menjadi korban penebus dosa bagi semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Betapa Hatiku.
betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap jiwaku, jiwa dan ragaku, aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mari di saat ini kita bersiap hati untuk menghadap Tuhan lewat doa bersama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Karya agung-Mu terus kami rasakan dalam kehidupan ini, ya Bapa kami yang di sorga. Tuhan yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Engkau yang sapaan-Mu lembut, yang terus menyapa kami dalam kehidupan, yang mengajak kami untuk terus bersyukur sebab limpahan berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan syukur yang boleh tercipta saat ini. Ketika Engkau izinkan kami, keluarga besar Gereja Perki Nederland, boleh datang berhimpun bersama. Kami sebagai keluarga besar, pun kami sebagai keluarga-keluarga kecil anggota keluarga besar ini, untuk boleh ada sehati, sejiwa, sevisi, semisi, setujuan untuk mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau bentangkan melalui hamba-Mu di saat ini. Mampukan kami untuk benar-benar menghidupinya dalam kehidupan. Mampukan kami untuk memelihara hati kami, sehingga kami menjadi bagian dari keluarga yang mencintai Tuhan dan bagian internal dari jemaat yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Ya Tuhan Allah kami yang baik, dalam persekutuan ini pun kami boleh memberikan persembahan tanda syukur kami. Biarlah terpakai dengan baik dan bijaksana, dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan, dimanapun dia digunakan dalam pelayanan. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan umat-Nya. Kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPN, bahkan di gereja-gereja lain di seluruh Belanda, di Indonesia, ataupun di seluruh dunia. Kami mohon kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa, secara khusus untuk pemerintah Belanda, di mana kami ada dan berada di saat ini. Bahkan kami berdoa untuk pemerintah yang ada di Indonesia. Engkau melihat duka bangsa ini Bapa, ketika beberapa waktu ini keadaan yang tidak kondusif sedang menimpa bangsa kami. Tuhan tolong campur tangan. Dengan segala kerendahan hati kami mengaku kami tak mampu berbuat apapun. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang maha kuasa, yang dapat berbuat segala sesuatu. Engkau dapat mengubah keadaan pelik menjadi indah. Maka bertindaklah ya Bapa.
Kami memohon dengan segala kerendahan hati, memohon tindakan Tuhan atas bangsa kami, atas dunia ini. Kami bergumul Bapa untuk keadaan Indonesia yang sedang chaos, dan kami pun berdoa untuk ancaman dan potensi perang global yang sedang menimpa banyak negara di dunia. Kami mohon kuasa Tuhan diberlakukan, sehingga segala sesuatu menjadi terkendali kembali, dan dunia kami kembali pulih seperti sedia kala. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPN, Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, Majelis Jemaat dan keluarga, Majelis Jemaat di GPN Amsterdam, Zuidoost, Almere, Arnhem, dan di tempat-tempat yang lain. Mari kiranya Tuhan senantiasa menolong dalam setiap tugas tanggung jawab. Kuasa Tuhan kiranya tetap terpelihara dan berlaku sempurna dalam kehidupan majelis dan seluruh warga jemaat yang ada. Kami berdoa untuk hamba-hambamu, warga jemaat GPN Amsterdam Zuidoost yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Kami mohon kuasa Tuhan diberlakukan dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu menjadi sempurna, biarlah kebaikan Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan mereka. Biarlah pemulihan itu boleh terjadi, sebab kuasa Tuhan terus menjadi milik bagian mereka. Kami berdoa pun untuk hamba-hambamu yang berulang tahun, baik hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan. Bapak Bobby dan Ibu Ida Nelwan, Bapak Vincent dan Ibu Rosana Stratman, Bapak Hans dan Ibu Wiwi, Ibu Susan Aipasa, mari kiranya kuasa Tuhan terus diberlakukan hingga pertambahan usia kehidupan maupun pertambahan usia pernikahan akan berdampak baik dalam segala pengambilan keputusan kehidupan. Mereka menjadi semakin bijaksana dan keluarga ini semakin Engkau eratkan dalam tali cinta kasih yang sempurna. Ini kami yang berdoa dan bersyukur, memohon kuasa Tuhan terus berlaku di gereja ini. Tuhan tetap melangkah bersama dengan GPN, Tuhan tetap melangkah bersama dengan seluruh majelis jemaat. Tuhan ada bersama dengan kami dalam segala pengambilan keputusan, agar kami memutuskan segala sesuatu berdasarkan rasa takut akan Tuhan. Dan kami mau terus melangkah mengandalkan kuasa Kristus dalam kehidupan. Ini kami yang berdoa dan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita saat ini.
Baik Bapak Ibu Saudara, mohon tetap berdiri. Kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kasih Tuhan bagi setiap orang percaya. Hiduplah sesuai dengan firman-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Bapa Sorgawi, pengampunan dan pemeliharaan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari saat ini dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, mari bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Zo, dank u wel voor uw flexibiliteit voor vandaag. Ik kom zo direct met een mededeling, maar ik wil toch alle gemeenten informeren dat de liturgie van vandaag is natuurlijk wel aangepast. Dat we zouden eigenlijk de dienst buiten houden en nu door de weeromstandigheden zijn we dan genoodzaakt om hier te gaan. Maar aan de andere kant, ik ben heel erg blij door uw begrip. En ook uw flexibiliteit met z'n allen hier. De mededeling van zondag 31 augustus. Even kijken. Oké, de Nederlandse vertaling is boven. De Nederlandse vertaling is vandaag, ook tijdens de dienst is die helemaal niet 100%. Maar het heeft te maken ook met de dienst die we eigenlijk op de andere locaties zouden doen. Uw begrip en ook voor u dan die net hier aanwezig waren. Dus dank voor uw begrip ook. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, atas nama Majelis dan Gereja PKI Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rianto yang telah memimpin ibadah ini dan kepada semua saudara-saudara yang telah mendukung persiapan dan pelaksanaan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati juga untuk tim Kantoria, Ibu Foni dan Ibu Siska. Terima kasih. Kebaktian Minggu 7 September akan diadakan di Gereja Drie Stromer, dus bij de andere kerk. Akan dimulai pada pukul 9.30.
Kebaktian akan dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht. Kami mengharapkan kehadiran saudara-saudara, ibu bapak sekalian. Kolektor yang terkumpul pada kebaktian Minggu 10 Agustus, kantong merah sebesar 193,20 sen euro, kantong biru 159,5 sen. Dan pianis memberikan penyembahan syukur 40 euro. In totaal is het bedrag van 392,25 sen. Totalnya adalah 392 euro dan 25 sen. Pengumuman selanjutnya, Gereja Perki Nederland bekerja sama dengan Gereja Perki Nederland di negeri Belanda akan mengadakan kegiatan dana Malam Gembira 2025 pada hari Sabtu tanggal 13 September. Waktu adalah dimulai dari jam 6 sampai jam 11. Tempat, lokasi, The Boulder, Dobe 29 di Zwolle. Informasi penjualan tiket dan kupon tombola dapat Anda hubungi melalui pengurus badan setempat di Amsterdam Zuidoost. Dan juga GPN Amsterdam Zuidoost bekerjasama dengan PBASO, adalah een onderdeel van de gemeente, akan mengadakan acara Oriental Night yang ketiga, de derde kwartaal, bertempat di Buurthuis Gein pada tanggal 20 September 2025. Kami sangat mengharapkan kehadiran saudara-saudara sekalian. Atas namens de Kerkenraad, we geven u een goede zondag. En voor degene die nog niet weet, we hebben zo direct een activiteiten. Iedereen kan gewoon hier blijven, tenminste bij de zaal daar, om buiten activiteiten. Proberen we dat ook te organiseren. Koffie en thee zijn gratis bij deze. Een goede dienst, Tuhan Yesus memberkati.